semua saus yang ada di Frozen Food TKI. Ini spesial khusus buat saus-saus yang aku bikin ya, jadi aku bisa ngejelasinnya super detail. Jadi kalau kalian yang ada pertanyaan, semoga video ini bisa membantu kalian buat memilih mana saus yang pengen kalian beli. Oke, kita langsung bedah aja tuntas dari saus nomor 1. Jadi saus nomor 1 ini bisa dilihat di sini, ini adalah namanya saus gyudon. Saus nomor 2 ini yakiniku, dan saus nomor 3 ini saus bulgogi. Nah, kalau misalnya bisa dilihat ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini adalah encer si tekstur si sausnya. Nah, kenapa encer? Karena aku tuh memang bikin saus 1, 2, 3 ini buat daging dioseng gitu loh. Jadi saus 1, 2, 3 ini dimasukin barengan sama daging dan buat dioseng gitu. Nah, kalau saus nomor 1 ini yang gyudon, ini kalau misalnya masak sama daging slice, ini tuh bakalan bisa kayak yoshinoya manis. Nah, kalau yang nomor 2 ini mirip banget sama yoshinoya asin, dan yang nomor 3 ini ala-ala Korea, bulgogi. Nah, kalau misalnya kalian bisa ngeliat ya, ini tuh ada minyak wijennya sama biji wijennya. Nah, tapi karena ini kan semuanya homemade nih tiga-tiganya. Jadi kalau misalnya aku masukin minyak wijen, kalau misalnya ini dingin tuh seperti ada kayak kepingan dis gitu loh. Tapi itu nggak apa-apa, itu minyak. Nanti kalau misalnya dipanasin juga nanti dia bisa encer sendiri. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kalian ngeliat kayak, kok ada yang apa gitu putih-putih ngapung-ngapung, itu berarti minyak wijen yang membeku. Tapi nggak ada masalah. Nanti kalau misalnya panas juga nanti dia encer lagi. Ini nomor 1, 2, 3 ini aku bikin semuanya homemade. Semua saus aku juga kurang lebih aku bikin homemade ya, jadi kalian gak usah khawatir buat beli si saus-sausnya. Oke, nomor 1 jangan lupa yoshinoya manis, nomor 2 yoshinoya asin, nomor 3 ini adalah buat bulgogi. Oke, lanjut. Ini saus nomor 4 ini aku bikin khusus spesial buat kalau misalnya kalian yang suka nanya kalau misalnya mau Korean barbecue pakai saus apa sih Ci gitu ya. Ini jadi aku bikin saus nomor 4 namanya itu saus Korean barbecue. Terus ada nomor 5 ini saus teriyaki. Ini sebetulnya kalau misalnya bisa dibilang ini favorit anak-anak sih. Kalau misalnya anak-anak dikasih makan kayak daging pakai saus ini, soalnya cocok banget. Soalnya ini rasanya manis gitu loh. Jadi kalau misalnya buat anak-anak ini cocok banget. Ini yang nomor 6 ini black pepper. Black peppernya bisa dibilang setengah Chinese, setengah barat lah. Jadi kalian bisa pakai saus ini sebetulnya multifungsi juga, ini semua saus ya, jadi kalian bisa pakai buat apa aja sesuai dengan imajinasi kalian. Terus ini nih yang nomor 7 ini spesial aku bikin buat yang kalian kalau misalnya bilang pengen saus yang rada pedas buat barbekyuan ke Koreaan. Nah, jadi nomor 7 ini spesial aku bikin, namanya adalah Korean spicy. Terus ini ada saus nomor 8, ini adalah saus barbecue. Ini barbecue itu barbecue. Kenapa aku kasih nama barbecue tomat? Soalnya ini memang si saus ini tuh memang rasanya seperti barbecue yang tomat gitu kan. Soalnya saus barbecue itu kan kadang-kadang suka ada dua macam kan. Ada yang kayak barbecue tomat, ada juga yang kayak kental banget kayak saus tiram gitu loh rasa-rasanya. Nah, jadi kalau yang ini makanya aku kasih nama barbecue tomat. Nah, si saus ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh kalau misal kalian nanya saus kalau misal mau dipakai buat barbekyuan yang kayak ala-ala Koreaan itu pakai saus marinasinya apa? Marinasinya ini nih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi si saus ini tuh teksturnya kental. Jadi kalian nggak usah marinasi dagingnya lama-lama juga si saus ini bakalan nempel soalnya dia kental gitu loh. Jadi kayak cuman marinasi 30 menit sampai 40 menit juga cukup. Nanti dia pasti nempel gitu ke dagingnya. Jadi kalau ini aku rekomendasiin aja buat kalian kalau misalnya mau barbekyuan. Masalah rasa kalian cobain aja masing-masing mana yang kira-kira sesuai dengan selera kalian gitu ya. Soalnya ini rasanya masing-masing beda-beda tapi ini semuanya enak. Nah, saus nomor 1, 2, 3 bisa dipakai buat marinasi nggak Kak? Bisa. Tapi nomor 1, 2, 3 ini kalau misalnya kalian mau dipakai buat marinasi harus lebih lama, kurang lebih 1 malam. Kenapa? Karena tekstur dia encer. Jadi kalau misalnya jadi dia lebih susah nempel ke dagingnya. Tapi kalau misalnya nomor 1, 2, 3 kalian diemin semalaman itu nyerap banget deh sampai ke dalamnya. Tapi nggak gitu nempel gitu ke dagingnya. Nah, kalau yang ini itu kan kental, jadi rada nempel ke dagingnya. Jadi kalau misalnya kalian masak daging misalnya yang udah di slice gitu, terus pakai saus ini, aku kasih tahu apinya jangan terlalu gede karena si saus ini itu ada gulanya. Kalau misalnya si gula ini terlalu panas gitu, nanti dia akan jadi karamel kan, bener kan? Kalau gula kan jadi panas di karamel. Nah, kalau misalnya dia udah jadi karamel, kalau tetap kepanasan nanti jadi gosong. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kalian habis barbekyuan ala Korea itu kadang-kadang si pancinya atau itunya kan jadi kayak gosong, kayak kerak gitu. Nah, kalau misalnya kalian pakai saus ini jangan terlalu lama masak dagingnya, karena daging yang ada di kita ini semuanya kan udah punya tipis-tipis banget. Jadi kayak dimasak cuman sebentar juga dia udah matang. Jadi jangan sampai kalian nungguin lama banget baru diangkat, karena nanti sayang. Jadi panggangan kalian yang nanti gosong, nanti si saus ini juga gosong, nanti jadi nggak enak gitu. Oke?
Nah, jadi kalau misalnya ini juga saus yang ini tuh saus multifungsi juga. Jadi selain buat kalian bikin Korean barbekyuan gitu, ini juga bisa dipakai kalau misalnya kalian mau ngoseng daging. Kalau misalnya kalian mau bikin yang kayak beef black pepper, nggak usah pakai daging yang slice, mau pakai daging kotak-kotak juga kalian bisa pakai ini. Pakai ini doang, cuma tinggal dimasukin ke dalam masakan kalian. Kalau misalnya kalian mau bikin daging kayak beef teriyaki atau chicken teriyaki gitu ya, cuma ditambahin bawang bombay sama paprika juga kalian bisa tinggal tambahin ini doang gitu. Jadi kalau misalnya terus mau bikin kayak apa ya, daging kayak Korea gitu yang kayak octopus atau cumi imo yang rada pedas gitu, tapi mau taste-nya kayak Korea, kalian bisa pakai nomor 7 gitu. Jadi ini tuh semuanya emang udah benar-benar multifungsi banget. Jadi udah pasti enak. Kalian mau masak nggak bisa masak juga kalau misalnya kalian pakai ini udah pasti sukses lah gitu loh. Nggak mungkin nggak enak gitu, okay? Jadi paling kalau misalnya kemungkinan besar kalau misalnya kalian pakai ini kebanyakan atau kekurangan doang. Tapi nggak akan mungkin nggak enak karena saus ini tuh sama aku udah didesain supaya rasanya oke. Nah ini terus aku mau ngejelasin lagi tentang saus nomor 99. Ini namanya saus mushroom. Saus ini tuh saus yang spesial karena aku naruhnya tuh nggak di showcase ya, tapi ini aku naruhnya tuh di freezer. Kenapa aku taruh di freezer? Soalnya si saus ini tuh aku bikinnya pakai heavy cream, terus ada pakai bawang bombay, bawang putih, terus ada si mushroomnya juga, bener-bener mushroomnya. Jadi karena ada heavy creamnya, aku bukan terpaksa sih, untuk menjaga kualitas aku masukin ke dalam freezer supaya dia lebih awet gitu loh. Nah si saus ini tuh multifungsi, kalian bisa bikin kayak macamnya kayak cream soup, saus steak, terus kalian juga bisa bikin kayak fettuccine carbonara, lasagna, kalian bisa pakai ini ya. Nanti kalau misalnya cara pakainya gampang banget, kalian ini cuma tinggal diencerin aja. Kalau misalnya udah sampai diencerin, kalian panasin. Karena ini kan dingin kan ya, nggak lucu dong kalian makan saus dingin gitu. Nah sama kalian cuma tinggal dipanasin aja. Kalau seandainya si saus ini kelihatannya rada encer, kalian bisa tambahin 1 sendok tepung terigu. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa saus ini rada terlalu kental, kalian bisa encerin pakai air dikit ya, jangan banyak-banyak, nanti jadi encer ngebuyar gitu, oke? Nah kalau misalnya bisa dibilang ini kalau misalnya mau cocolan, jadi bisa juga gitu, tergantung imajinasi kalian, oke? Si saus nomor 9 mushroom. Nah ini juga saus spesial juga, ini namanya saus cheese. Nah saus cheese ini sama aku tuh udah sengaja dibikin supaya ada spesial dari frozen food, tapi kalau misalnya boleh dibilang ini mirip-mirip kayak sausnya Richeese. Boleh ngomong Richeese nggak sih? Kayak repeat gitu lah ya si saus itu. Jadi tapi nggak 100% sama ya. Sama aku ini sengaja dibikin lebih kayak creamier dikit gitu loh, dan lebih enak lah kalau buat aku, karena kan aku yang bikin. Nah jadi kalau si saus ini kalian bisa pakai langsung aja dipakai buat cocolan. Kalian nggak usah panasin lagi, nggak usah di apa-apain lagi, tinggal langsung dibikin aja. Ini juga bisa juga kalau misalnya kalian mau bikin kayak mac and cheese gitu ya, saus keju atau apapun lah gitu, topping keju, pokoknya pakai keju kalian bisa pakai ini. Nah rasanya itu cenderung ke asin ya, bukan ke manis, tapi ke asin, jadi mirip-mirip kayak kejunya Richeese lah gitu. Oke, lanjut lagi, ini adalah saus asam manis. Nah si saus asam manis ini aku bikin ini khusus spesial buat kalian yang misalnya pengen bikin kayak ayam asam manis, ikan asam manis, pokoknya semua lah yang ada asam manis lah gitu, daging asam manis, pokoknya ada asam manisnya kalian bisa pakai ini. Ini rasanya tuh benar-benar asam dan manis dan gurih. Kalau misalnya kalian mau pakai ini ya, kalian cuma tinggal langsung masukin aja ke dalam daging yang sama kalian udah biasanya digoreng tepung dulu gitu kan. Nah, terus kalian cuma tinggal langsung masukin ini aja ke situ dan tunggu sampai si ininya rada kental. Karena ini sebetulnya teksturnya rada, dibilang kental juga enggak, dibilang encer banget juga enggak. Cuma nanti kalau misalnya kalian pakai ini, kalian tuh cuma tinggal kalau bisa dipanasin nanti dia lebih kental lagi gitu loh. Jadi nanti kalian tungguin aja sampai kekentalan yang kalian mau. Dan ini benar-benar cuma tinggal dimasukin aja ke dalam masakan kalian. Bah, gampang bukan? Lanjut. Top dulu. Lanjut lagi, kayak ini adalah namanya saus spicy oil. Nah ini saus spicy oil ini juga sengaja aku bikin sendiri. Ini kalau misalnya kalian bisa ngelihat ya, ini tuh lihat tuh, kalian lihat bisa ini bukan bubuk-bubuknya ya, tapi ini maksudnya dari semua rempah-rempahnya itu kalian bisa lihat ya, banyak banget kan. Kalau misalnya kayak spicy oil yang lain minyaknya doang gitu yang banyak kan, ininya sedikit gitu si cabai-cabainya. Nah, kalau kita kebalik, si cabainya tuh banyak, minyaknya yang sedikit. Nah ini juga si minyaknya ini juga udah aku infuse pakai berbagai macam rempah-rempah, bawang-bawangan juga. Jadi ini tuh udah oke banget ya, ini enak banget. Nah kalau misalnya aku ini suka dicocol pakai apapun yang kalian inginkan. Ini kalau misalnya kalian males bosen cocol pakai saus sambal, kalian bisa cocol pakai ini. Terus ini juga bisa dipakai juga buat marinasi. Jadi kalau bukan marinasi ya, jadi campuran marinasi gitu. Misalnya kalian pengen makan daging tapi pengen rada pedas tapi bosen sama yang Korean barbecue misalnya, kalian bisa nyampurin si saus si ini tuh misalnya barengan sama si saus gyudon gitu, dicampurin pakai ini juga bisa gitu. Jadi si saus gyudonnya nanti lebih pedas gitu. Nah kalau misalnya ditanya sepedas apa sih si saus
si spicy oil ini tentunya pedas, dan namanya juga spicy. Cuman kalau ditanya seberapa pedas, ya nggak sampai pedas nyelekit gimana lah, mild lah ya, secukupnya pedasnya gitu. Jadi ini tuh emang bisa kalian pakai buat apa aja. Mau nyocol dimsum, mau nyocol nugget, mau nyocol siomay, kalian bisa pakai ini. Oke, lanjut ini ke saus spesial ala Korea ya. Jadi kalau misalnya buat yang kalian yang belum tahu, sejujurnya aku tuh punya tempat makan Korea ya, namanya tuh Matt Bandung. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa ngeliat di Instagramnya Matt Bandung. Jadi kalau misalnya buat makanan Korea, aku tuh bukan yang baru setahun 2 tahun sih, aku udah lama banget bikin makanan Korea gitu. Nah terus emang dari dulu juga banyak banget teman-teman aku yang pengen saus tteokbokki sama saus bibimbap, karena ini kan dua yang paling sering kita makan lah ya kurang lebih. Dan ini kalau misalnya kata teman-teman aku, ini tuh sebetulnya dibilang gampang, bikinnya rada gampang, tapi dibilang susah juga susah, karena kalau misalnya kalian nggak punya takaran yang pas, belum tentu enak gitu loh. Jadi daripada buang-buang duit, jadi mereka lah beli aja gitu si sausnya ini ke aku gitu. Nah jadi spesial ini aku bikin juga, karena banyak juga pelanggan MAD juga yang mau beli. Jadi ini aku bikinin ini saus bibimbap sama saus tteokbokki ya. Kalian saus tteokbokki ini gampang banget, kalian cuma tinggal tambahin air aja secukupnya, terus kalian masak sama tteokbokki sama odeng atau apapun juga yang kalian pengen masak. Dan kalau bisa dibilang ini saus tteokbokki sama saus bibimbap bedanya apa? Beda banget. Yang ini tuh lebih asin, lebih ke pedas manis. Kalau yang si saus tteokbokki ini lebih ke pedas manis, tapi nggak begitu pedas, tapi ada pedasnya karena aku masukin cabai bubuk. Kalau si saus bibimbap ini lebih ke gurih asin kali ya, tapi ada sedikit manisnya juga, soalnya emang basicnya si gochujang itu emang rasanya rada manis gitu. Ini kalau misalnya saus bibimbap ini cuma tinggal kalian pakai aja, langsung tuangin ke nasi kalian yang bibimbap itu udah sama kalian masukin sayur, ditambahin telur, kalian kocok-kocok, itu udah jadi bibimbap gitu, dan rasanya legit. Kalau misalnya si saus tteokbokki ini memang sama kalian harus dipanasin dulu, campurin air, terus kalian masukin tteokbokki. Atau kalau misalnya kalian bosan sama tteokbokki, kalian mau masukin cimol juga boleh ya. Kalian mau masukin odengnya doang juga boleh. Kalian mau masak ini pakai mie juga boleh. Jadi ini tuh memang multifungsi juga, tapi ini memang rasanya emang udah oke banget. Nah kalau misalnya nanti kalian lebih kreatif lagi, si saus ini juga bisa dipakai buat masak-masakan lain sih. Nanti aku ajarin lah ya, saus-saus ini bisa dipakai buat apa aja. Tapi pokoknya kurang lebih ini ada 2 base saus Korea, yang base-nya gochujang. Oke, lanjut lagi ke saus yang set terakhir ini. Nah, ini 4 saus ini sebetulnya aku bikin tuh spesial buat kalian yang suka nanya, "Ci, kalau misalnya aku mau bikin sabu-sabu, kuahnya apa?" Jadi aku bikin ini. Nah, tapi kalau misal biasanya itu kan orang kan kalau misalnya sabu-sabu kuahnya cuma 2 kan, kadang-kadang cuma kayak tom yum aja, kalau nggak sih kaldu ayamannya aja gitu kan. Nah tapi ini spesial, aku tambahin yang benar-benar ala Jepang banget ya. Ini ada chicken python, sama ini ada soy ramen ya. Ini stikernya yang gede abis, tapi yang penting kalian bisa lihat lah ya ini ya. Nah si kalau tom yum ini tuh rasanya udah cocok, udah pas sih kalau kata aku ya. Ini satu botolnya sama kalian cuma tinggal ditambahin air 2 liter doang. Satu botol ini ditambahin air 2 liter, yang ini juga ditambahin air 2 liter. Jadi satu botol ini bisa jadi 2 liter. Kalau misalnya kalian makan sabu-sabu aja, 2 liter itu bisa kurang lebih buat 4 orang. Tapi kalau misalnya kalian pakai mangkoknya 4 orang tuh mangkok yang rada gedean gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau kayak pakai mangkok atau kan rada kecil gitu loh, yang kayak mangkok sayur asamnya kecil-kecil gitu, nah itu bisa jadi 10 sih 2 liter itu ya. Jadi sama kalian diatur-atur aja, kurang lebih cukup buat berapa orang. Pokoknya aja kalau misalnya mangkok kecil buat 10 mangkok yang rada gede gitu bisa buat 4 sampai 5 orang. Oke? Nah, ini tuh kalau misalnya kataku udah cukup sih, nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Si tom yum juga kan kalau misalnya kalian beli yang sasetan doang, itu kan kadang-kadang rasanya cuma asem doang gitu kan, gak ada rasa-rasa lainnya. Kalau yang ini sama aku memang udah sengaja aku campur-campurin lagi, jadi rasanya tuh udah asem, manis, gurih, pedesnya nggak gitu pedes, cuman tetap aja namanya tom yum tuh memang ada pedes sedikit gitu kan, ada cabenya juga. Nah tapi sebetulnya kalau misalnya kalian mau lebih enak lagi, si tom yum ini kalian cuma tinggal masukin kayak misalnya kayak sereh, salam gitu loh, laja gitu ke dalam si kuahnya supaya si kuahnya ini lebih wangi. Tapi kalau misalnya kalian yang tidak ada waktu, nggak mau ribet-ribet, ya udah tinggal cemplungin aja, itu udah cukup banget. Nah kalau misalnya si kaldu ini aku bikin memang dari kaldu. Nah tapi ini memang ada kayak residunya kayak gini. Itu kalau kalian pakai sama kalian cuma cukup dikocok aja sampai nanti dia nyampur, baru dipakai. Nah kalau misalnya dibilang teksturnya itu emang rada encer ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian udah
aduk-aduk terus masukin ke dalam air sih nggak akan seencer ini lagi. Dan kalau kataku ini si kaldunya ini memang wangi banget. Kalau misal kalian buat, tapi dibilang asin banget nggak asin, tapi nggak melt juga, jadi emang kerasa aja gitu, kerasa kaldu tapi nggak yang berlebihan gitu loh. Jadi cocok banget buat kalian yang mau sabu-sabu tapi ada anak-anak. Jelasin lagi nih kedua terakhir ya, ini tuh adalah namanya si chicken python sama si soy ramen. Nah si chicken python ini teksturnya itu kental. Kenapa aku bilang chicken python? Ini kalau misalnya nanti kalian encerin itu nanti tetap lebih kental daripada kaldu-kaldu yang lain ya. Ini tuh bener-bener dibikin dari tulang ayam yang diekstrak sampai dia kental gitu, makanya namanya chicken python. Ini kalau misalnya di restoran sabu-sabu yang namanya Saburi, ini tuh chicken collagen. Kalau misalnya ini si soy ramen ini, kalau misalnya di Saburi namanya mirip kayak sukiyaki, kalau nggak original konbu deh, lupa namanya. Nah, jadi dua saus ini tuh memang Jepang banget, dan cocoknya itu misalnya buat daging yang di sabu-sabu, jadi yang dicelup makan gitu loh. Bukannya kayak daging direndam lama gitu, enggak. Jadi ini cukup yang dicelup, terus kalian angkat, kalian makan gitu. Si chicken python ini sama soy ramen ini itu nggak bisa dibilang harus ditambahin air berapa banyak. Tapi kurang lebih aku selalu bilang 1:2. Jadi kalian jangan ngasih air kebanyakan dulu ya, soalnya kalau nggak nanti ini jadi nggak asin. Soalnya kan kalau tergantung beberapa orang. Ada orang yang pengen si kaldunya itu memang asin karena dia pengen nyelup dagingnya doang gitu. Jadi kuahnya nggak diminum, cuma buat ngerasain dagingnya doang. Tapi ada juga orang yang pengen memang kuahnya nggak begitu asin karena emang pengen diminum diseruput gitu. Jadi itu terserah kalian bisa atur sendiri. Jadi kata aku jangan kebanyakan ngasih air dulu. Kalian ngasih air dikit dulu, cobain sesuai dengan yang kalian pengen. Nggak kasih air lagi kalau misalnya terlalu asin, kalau nggak masukin lagi ininya kalau misalnya kayak rada hambar gitu loh. Oke? Jadi terus ini part 2-nya adalah aku mau jawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyain. Aku jawab di sini supaya siapa tahu pertanyaan yang kalian pengen tanya itu sama, jadi sekaligus aku jawabnya sekali aja cukup ya. Nah, kalau misalnya ditanya harganya berapa, ini tuh harganya antara 20.000 sampai 35.000. Harganya beda-beda, tapi kurang lebih sekitar 30 ribuan lah satu botol ini. Nah, botol ini yang gede ini 250 gram. Kalau misalnya yang nomor 1 sampai nomor 8 ini tuh kalau misalnya ditanyain, ini bisa dipakai buat ngebumbuin 1 kilo daging. Tapi aku juga punya versi mininya, tapi lupa nggak dibawa. Pokoknya ada versi mininya, itu tuh 80 ml. Jadi kalau misalnya dibilang itu tuh bisa dipakai buat ngebumbuin 1/4 kilo daging gitu. Jadi kalian pilih sendiri mau belinya yang kecil atau mau beli yang gede. Tapi yang kecil itu harganya kurang lebih antara 8 sampai 10 ribu. Kalau misalnya yang gede ini antara 20 sampai 35 ribu. Tapi kebanyakan 30 ribu sih gitu. Oke, jadi kalian bisa atur-atur sendiri ya, kalian butuhnya yang kecil atau yang gede. Nah, kalau misalnya daya tahan berapa lama sih ini bakalan bisa tahan gitu di kulkas, ini tuh kurang lebih aku bikin tuh kayaknya kalau misalnya dalam kulkas 3 bulanan 4 bulanan juga kuat gitu ya, asal kalian jangan misalnya mengambilnya pakai sendok yang kotor gitu. Kayak kalau pakai sendok yang kotor kan ada bakteri, nah itu bisa cepet jadi rusak. Tapi kalau misalnya kalian cuman buka tuang gitu, kalian masukin lagi ke kulkas, itu kuat buat 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi kalian tidak usah khawatir, lumayan lama kalian bisa pakai ini buat kapan aja gitu. Oke, nah kalau misalnya kalian ngeliat misalkan udah tutup ini ya, terus ininya tuh kayak ngembang gitu loh. Terus kalau bisa dibuka kayak ada gasnya, itu jangan dipakai. Itu berarti ininya tuh udah tercampur bakteri gitu. Jadi di dalamnya ini udah jadi nggak bersih lagi gitu. Oke, jadi kalau misalnya ini ngegembung atau pas dibuka keluar gas, itu jangan dipakai lagi. Relakan saja, beli lagi aja yang baru ya. Oke. Terus guys, yang banyak banget yang nanya lagi adalah saus ini semuanya halal atau tidak ya. Jadi semua saus ini tuh aku bikin sendiri ya, aku racik sendiri. Jadi kalau misalnya ada nih netizen nyinyir nih ya yang suka bilang, itu mah cuma saus yang dibotolin doang. Guys, ini tuh ya penuh dengan kerja keras dan air mata guys setiap dari botol ini tuh ya. Jadi ini tuh bukan saus yang cuma dibotolin doang guys, salah. Ini karena ini semua tuh aku bikin sendiri dari nol. Jadi kalian nanti bisa tahu bedanya dari mana. Misalnya nih ya, kalau misalnya kalian makan yang mushroom, ini pasti di dalamnya tuh ada kayak potongan bawangnya, ada potongan mushroomnya. Kalau misalnya kalian lihat juga ini, kalau misalnya di sini juga ini juga di dalamnya ada potongan bawangnya. Di sini juga benar-benar ada wijennya, ada biji-bijiannya. Jadi pokoknya ini tuh semuanya tuh aku bikin sendiri gitu loh guys ya. Nah, kalau ditanya halal atau tidak, yang pertama aku tuh bisa bilang kalau misalnya ini tuh aku halal sih ya, karena aku memang nggak pakai bahan-bahan yang nggak halal gitu. Tapi guys ya, ada beberapa bahan yang memang dari impor.
impor. Contohnya adalah soy sauce. Soy sauce ini aku pakainya benar-benar asli soy sauce dari Jepang gitu loh. Jadi emang bahan impor. Nah sedangkan kan kalau misalnya bahan impor itu kan emang tidak ada logo halal MUI, karena kan di sana tidak wajib ada logo halal MUI-nya kan. Misalnya yang aku pakai bahan impor apa aja ya? Misalnya ini nih nomor 1, 2, 3. Ini tuh aku pakai soy sauce asli dari Jepang. Terus ini juga yang pasti ini juga nih ini yang Korean ini tuh dalamnya ada gochujangnya. Nah gochujangnya ini juga aku pakainya asli dari gochujang Korea ya. Nah kalau misalnya ada yang bilang gochujang Korea itu katanya tidak halal, tapi karena ada alkoholnya. Tapi setelah aku perhatikan juga bahwa si alkohol itu tuh bukan sengaja dimasukin ke dalam gochujang yang asal dari Korea itu ya, tapi si alkoholnya itu tuh muncul karena proses fermentasi. Jadi sama aja kalau kalian kayak makan tape, bukan tape. Nah kalau kalian makan tape itu kan kadang-kadang ada kayak gasnya, nah itu juga ada alkoholnya gitu loh. Jadi si alkohol itu muncul karena ada proses fermentasi, karena ada gula yang didiamin lama, jadi berfermentasi jadi alkohol gitu loh. Nah jadi si gochujang itu kan awalnya juga emang dasarnya itu adalah dari apa ya, dari bubuk cabai sama dari gula jagung sama bubuk cabai, terus difermentasi jadinya gochujang. Nah karena difermentasi itulah dalam prosesnya itu menghasilkan alkohol. Tapi si alkoholnya itu kalau nggak salah tuh cuma 0,7% gitu. Dan kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya alkohol kalau misalnya nanti dimasak mah hilang. Ada juga beberapa yang bilang nggak boleh ada sama sekali. Jadi itu aku kembalikan lagi aja ke tangan kalian semua ya. Sekali lagi kalau misalnya intinya kalian merasa nggak nyaman dengan gochujang itu yang ada mengandung alkohol, tapi sekali lagi itu bukan sengaja dimasukin alkoholnya, bukan, tapi itu adalah karena hasil proses fermentasi. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa nggak nyaman dan nggak ngerasa aman, ya kalian jangan beli, nggak apa-apa. Kalian belinya yang gochujang yang emang asli dari Indonesia. Ada yang merek Kikoman, itu halal 100% karena itu memang bikinan orang Indonesia, jadi bahan-bahannya juga Indonesia banget gitu. Nah, kalau misalnya ditanya rasa Kikoman yang gochujang sama yang asli gochujang dari Korea sama nggak sih Ci? Ya jelas beda guys, karena bahannya beda, proses bikinnya juga beda gitu. Nah yang Kikoman itu emang bikinan orang Indonesia sih, pabriknya juga dari Gede Bage kok. Jadi kalau misalnya bisa dibilang rasanya sama nggak, beda. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyari yang aman, belilah yang Kikoman. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ini juga halal, ya kalian belilah yang ini. Tapi kalau misalnya semuanya sisanya, kalau sisanya yang lain ya, kalau sisanya yang lain itu semuanya aman karena aku pakainya bahan-bahannya yang emang udah ada tanda halal MUI-nya gitu. Jadi yang beberapa aja yang nggak ada tanda halal MUI-nya itu cuma yang ini 1, 2, 3 sama ini yang ada Koreanya doang. Sisanya mah semuanya aku pakai bahannya ada tanda halalnya semua gitu. Oke? Tapi kalau misalnya ditanyain apa sih proses pembuatannya atau apanya, itu semua halal banget. Semua bahan-bahan aku nggak ada yang bersentuhan sekali dengan daging-daging B2, tidak ada. Aku juga tidak menjual daging B2 sama sekali. Jadi semuanya tuh pasti halal 100%. Bisa ditanyain juga kalau bisa aku bohong, pegawai-pegawaiku semuanya mereka juga muslim ya, jadi kan bisa tanya juga ke mereka gitu benar-benar proses pembuatannya gimana, karena mereka juga gitu yang bikin, bukan aku. Oke? Jadi tenang aja, jangan khawatir kalau misalnya kalian ragu dengan kehalalan, karena ini semuanya kataku sih halal gitu. Oke? Nanti kalau misalnya kalian mau tanya lagi lebih jelas bisa nanti di komen atau di DM ya. Lanjut ke pertanyaan yang kalian sering tanyain lagi adalah saus apa yang paling enak buat steak. Nah, kalau misalnya buat steak, aku ini memang sudah membuat beberapa saus yang bisa di pairing sama steak gitu ya. Salah satunya adalah contohnya ini, saus black pepper, saus barbecue tomat, saus mushroom, dan kalau ada beberapa orang juga yang ternyata suka makan steak tuh pakai saus keju. Jadi 1, 2, 3, 4 ini cocok banget kalau misalnya kalian yang pengen makan steak gitu. Tapi ada beberapa juga yang mereka suka bikin steak ala Jepang. Nah kan kalau ini kan kayak steak ala barat gitu kan. Nah kalau steak ala Jepang kalian tuh bisa pakai ini nih, saus nomor ini sih teriyaki, buat jadi kayak saus steak ala Jepang gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan, kalau masak daging kayak Yoshinoya pakai saus apa ya? Nah, kalau misalkan kalian mau bikin ya daging Yoshinoya, kalian bisa pakai dagingnya itu daging Yoshi, itu dari beef short plate yang udah aku slice kecil. Terus kalian cuma tinggal masak di atas pan atau di atas wajan kalian. Terus kalian cuma tinggal tambahin saus nomor 1, ini gyudon, ini untuk Yoshinoya yang manis. Dan yang nomor 2, yang kiniku, ini tuh untuk Yoshinoya yang asin. Kalau ada yang dibilang porsinya berapa banyak, kemarin aku baru lihat di Yoshinoya, dia tuh jual
daging cuman 160 gram, itu katanya bisa buat 1 sampai 2 porsi. Jadi kalau misalnya kan aku 100 gram daging itu bisa dipakai buat 1 porsi Yoshinoya ya, buat 1 orang. Tapi bawahnya dikasih nasi, jangan dagingnya doang karena masih kurang kalau cuma 100 gram. Jadi 100 gram plus nasi itu adalah porsi 1 orang kataku. Tapi kalau misalnya kalian tambahin sayur, ya berarti bisa lebih sedikit lagi sih porsi dagingnya gitu. Kalau kalian mau tambah hemat gitu, misalnya kalian mau tambahin sayur kayak macam wortel atau jagung atau apapun itulah, itu bisa porsi dagingnya bisa lebih sedikit lagi ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya saus yang kecil buat 250 gram daging, kalau saus yang gede ini bisa dipakai buat 1 kilo daging, di slice ataupun tidak di slice. Kalau kalian tambahin sayurnya juga harus ikutan dihitung ya. Jadi jangan dagingnya 1 kilo tapi sayurnya 1 kilo, ininya 1 ini ya nggak cukup gitu. Jadi ininya harus 2 kalau misalnya si daging sama sayurnya bisa jadi 2 kilo gitu guys. Pertanyaan selanjutnya, chili oil ada yang kecil nggak Ci? Nah, aku tuh bikin saus yang kecil tuh cuman dari nomor 1 sampai nomor 8 sama saus yang ini doang yang kecil. Kenapa? Karena emang itu doang gitu yang kayaknya bisa dipakai kecilan. Nah kalau misalnya kayak yang saus ini bisa, kenapa nggak bisa dibikin kecil gitu? Soalnya jatuhnya cuma dikit banget gitu, jadi percuma gitu kalian buat apa gitu. Nanti kalau misalnya pas kalian beli, pas kalian cobain lah kok cuma dikit gini gitu, nggak cukup ke kiri ke kanan lah istilahnya. Jadi sama aku tuh cuman saus nomor 1 sampai ini doang yang aku bikin kecil, sisanya tuh terpaksa aku bikin gede karena mengingat juga bahwa kalau misalnya sedikit juga jadi kayak kurang gitu loh, nggak bisa dipakai ini itu, jadi sama aku terpaksa dibikin yang gede. Nah si saus ini juga kenapa sama aku nggak dibikin yang kecil, karena kalau misalnya kecil tuh pasti kurang karena ini enak jadi karena ini kalau misalnya aku pribadi ya, kalau misalnya aku segini tuh paling cuma cepet gitu habisnya, jadi aku bikin aja yang gede gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ini, belilah yang gede guys, soalnya ini kan awet juga kan kalau misalnya si saus chili oil ini gitu kan, soalnya kan dia terpenuhi dengan si minyak ini, jadi lebih awet. Oh ya, kalau si saus ini nggak usah dimasukin ke chili oil ini, nggak usah dimasukin dalam kulkas ya, taruh aja di luar. Kalau misalnya kalian masukin dalam kulkas juga nggak apa-apa, cuma nanti jadi rada nggak beku aja gitu minyaknya. Tapi nggak ada masalah, nanti kalau minyaknya nggak beku kalian tinggal taruh di luar atau taruh di atas magic jar gitu ya, rada tempat-tempat hangat, nanti dia juga encer lagi kok. Terus pertanyaan selanjutnya, saus yang ada wijennya saus apa namanya ya Ci? Nah saus yang ada wijennya itu kemungkinan besar adalah saus yang ini si bulgogi, karena ini memang di dalamnya sama aku memang dikasih saus wijen, bukan saus wijen salah, minyak wijen. Jadi pas udah jadi udah matang sama aku dibotolin, terus aku kasih minyak wijennya tuh langsung pisah, jadi minyak wijennya tuh nggak ikutan dimasak gitu. Dan ini ada wijennya juga. Mana lagi yang ada wijennya ya? Si ini juga ya. Ini juga ada wijennya. Dan nomor 2 ini juga ada minyak wijennya. Ya jadi kalian tahu ya, yang ada wijennya itu berarti nomor 2, nomor 3 sama ini. Yang lainnya ada minyak wijennya. Nggak ada ya? Oh bibimbap ini juga ada minyak wijennya. Oke. Sausnya khusus marinasi atau bisa buat saus cocol. Nah, sebetulnya ini tuh aku bikin itu memang semuanya tuh khusus buat marinasi sih. Kalau misalnya buat cocol tuh biasanya nomor yang ini 10 ya, sama ini. Nah, ini yang bisa dipakai buat cocol kataku ya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang kan kayak misalnya di Bipaku atau misalnya di Kintan itu kan ada saus yang pakai buat cocol. Nah, itu sejujurnya di aku belum bikin ya. Soalnya selama ini aku tuh bikinnya kan buat barbeque-nya ala Korea. Soalnya kalau Bipaku sama Kintan itu adalah barbeque-nya ala Jepang. Ya, dia kan harus bisa bedain ya, barbeque ala Korea sama barbeque ala Jepang. Nah, kalau misalnya barbeque ala Korea, si dagingnya ini udah berasa, kalian grill langsung dimakan. Biasanya disemani cocol sama samjang. Nah, yang kayak cocol gitu. Nah, samjang juga aku jual, jadi kalian bisa beli deh tuh samjangnya. Dan aku juga jual di pack yang kecil, jadi supaya kalian nggak usah beli yang gede-gede gitu ya. Ya, samjang itu kalau misalnya itu adalah saus yang ala Korea. Tapi kalau misalnya saus ala Jepang, itu tuh belum sempat ngulik sih, tapi sebelum aku udah kepikiran, biasanya saus ala Jepang itu biasanya seperti kayak ponzu, tare gitu loh. Kalau misalnya kayak yang goma saus gitu. Nanti itu ada ya. Nanti akan di sini akan bertambah lagi isi sausnya. Oke, nomor 20, 21 dan 22 dan nomor 23. Tapi kalian tunggu aja. Jadi kalau misalnya untuk sekarang saus cocol cuma ini doang ya, 3 ya. Kalau misalnya ini bisa dipakai buat cocol enggak? Ya kalau misalnya kalian penuh berjiwa petualang, kalian mau nyocol ya cocol aja. Tapi sejujurnya aku tidak menyarankan, soalnya emang saus ini tuh emang lebih enak kalau misalnya dimasak gitu loh, jadi bakar gitu. Jadi si saus ini tuh harus kena api gitu loh, baru keluar rasanya maksimal gitu. Kalau misalnya saus ini nggak kena api juga ya emang udah enak sih gitu. Kalau misalnya ini kena api, kalian masak ini jauh lebih enak dan lebih wangi. Oke? Saus yang menurut
balik lagi ke selera. Kalau menurut aku semuanya enak karena aku yang bikin lah ya guys ya. Terus kalau misalnya nggak enak ya ngapain juga gue jual, bener nggak? Kalau misalnya gue jual kan berarti gue udah pede nih sama si sausnya ini. Nah tapi menurut selera pribadi, ingat ini selera pribadi ya, aku tuh paling suka sebetulnya sama saus ini, si teriyaki, terus si saus ini sama saus yang ini pilihan pribadi ya, sekali lagi ya. Tapi kalau misalnya kalian paling suka nanya kan, aduh ini yang paling enak mana gitu, kalian harus cobain dulu sih semuanya, jadi kalian tahu favorit kalian yang mana. Soalnya kalau misalnya aku bilang mana yang paling enak, karena aku pasti bilang semuanya enak guys, karena aku yang bikin gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian nanya mana yang paling best seller, biasanya adalah yang best seller biasanya tuh nomor 4 ya, ya. Karena kalau misalnya orang mau barbekyuan dia pasti pilih yang nomor 4. Terus kalau misalnya si saus sabu mah udah pasti kaldu sama tomyam. Terus kalau misalnya saus ini, kalau misalnya yang paling laku kalau misalnya pakai buat stick tuh saus ini mushroom. Kalau misalnya buat bikin yang semuanya sih paling pakai saus nomor 1 sih. Soalnya aku suka yang manis gitu, jadi aku pilih yang manis. Nah, terus ada yang lagi yang nanya sausnya mana yang nggak pedas, soalnya buat anak-anak. Dari semua saus ini, yang pedas itu cuman yang kelihatan warnanya merah. Yang paling pedas itu, yang pedas itu cuma ini Korean spicy. Ada namanya spicy ya, makanya dia pedas. Terus spicy oil, ada namanya juga guys, spicy guys ya. Jadi kalian bisa tahu ya ini mana yang pedas ya. Terus tom yum guys, ini rada pedas. Barbecue tomat ini tidak pedas. Kalau misalnya kalian buat anak-anak, kalian pasti anak-anak suka. Soalnya ini kayak adanya kayak spicy. Terus yang pedas lagi apa sih? Kalau misalnya ini mah ini buat ini sebetulnya dibilang pedas juga, tapi bilang pedas juga ada pedas-pedasnya dikit gitu ya, pedas-pedas kayak pedas-pedas bumbu Indomie lah ya, kayak kalian makan Indomie dikasih bubuk cabai, nah udah gitu-gitu doang lah kalau ini ya. Jadi yang pedas paling cuma ini doang, ya sisanya tuh nggak pedas sama sekali. Terus ada lagi nanya, kalau saus bulgogi, gyudon sama Korean barbecue ada hint pedasnya nggak ya? Nggak ada guys. Halal kan? Halal. Ya kalau misalnya sekarang kalian nanya sausnya halal banget, jawab halal. Fine. Terus yang enak banget bumbu apa? Bumbu juga enak. Balik aja tadi, bumbu juga enak guys. Best seller buat marinasi apa ya kak? Best seller buat marinasi sekali lagi nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Punya saus suki enggak? Ini maksudnya saus suki itu saus restoran saus suki kali ya. Semoga aku juga belum bikin sih, semoga aku udah kebayang mau bikin kayak saus macam kayak sausnya raca gitu ya. Tapi aku juga masih belum bisa bikin semirip racanya, jadi aku masih juga mau jual ya. Nanti kalau misalnya aku udah bisa bikin semirip raca, nanti aku masih jual. Tapi kalau misalnya kalian mau beli sekarang tuh ada saus Inasuki, harganya 25.000. Rasanya tuh kayak pedas manis bawang gitu deh. Jadi kalian kalau misalnya yang mau saus suki sekarang kalian bisa beli yang Inasuki, aku juga jual guys, harganya cuma 25.000. Terus ikan paitan itu apa ya kak? Nah, sekali lagi ya, ini saus ikan paitan. Ikan ini adalah buat bumbu kalau misalnya kalian mau bikin sushi yang ala Jepang ya. Sushi yang ala Jepang, yang dia dagingnya dicelup terus kalian makan ala rasa bui gitu, ala apalagi sebuah hachi dan segala macam ini. Oke. Dan ini tuh kalau misalnya di sana namanya chicken collagen. Jadi ini emang kayaknya banyak sih kolagennya gitu deh. Hai. Soalnya aku bikinnya ini dari tulang ayam yang dihancur-hancurin gitu. Jadi emang udah banget. Banyak juga yang nanya ke aku, Ci, apa bedanya sabu-sabu, suki-suki, sukiyaki, apa lagi? Pokoknya semua jenis-jenis lah ya. Nah, perbedaannya itu adalah semua dari asalnya. Kalau misalnya sukiyaki itu asalnya dari Jepang ya. Dan kalau misalnya sukiyaki itu adalah mereka tuh pakai saus jadi kuahnya itu rasanya tuh manis, soy sauce, konbu gitu, dashi gitu. Nah kalian bisa bikin pakai saus sukiyaki itu bisa pakai ini loh, nomor 1. Kalian bisa kalau bisa mau pakai bikin sukiyaki, kalian bisa pakai subu ini. Ini kalian bisa bikin kayak buah sukiyaki. Nah kalau misalnya sabu-sabu itu juga ada yang sabu-sabunya dari Jepang, ada juga yang sabu-sabunya dari Cina atau dari Taiwan lah gitu lah ya. Nah kalau misalnya sabu-sabu yang dari kayak Cina gitu, mereka tuh kuahnya tuh bisa diseruput gitu, diminum gitu sih kuahnya. Jadi kayak yang biasa kita makan di Indonesia tuh kayaknya banyaknya kayak sabu-sabunya dari Cina gitu. Jadi kalian masukin semua bakso-bakso, sayur semuanya ke dalam situ, terus nanti kalian cemplungin kuahnya ke dalam mangkok, terus diminum sama kuahnya. Itu tuh biasanya sabu-sabunya dari Cina. Kalau sabu-sabu yang dari Jepang itu yang biasa banyak di Bandung nih, yang banyak misalnya kayak sabu hachi, sabu saburi, terus apa lagi, pokoknya yang sabu-sabu gitu lah ya.
masukin semuanya ke dalam si saus si kuah sabu-sabu terus makan enggak, tapi dagingnya doang gitu loh, cuma celup-celup baru makan gitu ya. Jadi perbedaannya sabu-sabu yang antara sukiyaki, sabu-sabu Jepang sama sabu-sabu Cina. Nah, balik lagi ke kalian lebih suka sabu-sabu yang ala mana, yaitu gimana kalian. Oke, itu guys, aku udah kurang lebih ya cuap-cuap mengenai 19 saus bikinan aku. Nanti aku kayaknya mau nambah pasti sesuai dengan imajinasi. Aku belum kebayang sih mau bikin apa lagi. Tapi semua saus ini tuh multifungsi. Jadi bukan cuma buat marinasi doang, bukan buat cuma cocolan doang. Itu semua sebetulnya sausnya bisa dibikin apa aja sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, kalau misal rajin nanti aku akan share nih di YouTube ini ya. Aku biasanya pakai saus apa aja dan bisa dibikin apa aja gitu. Nah, saus nomor 1 ternyata bisa dibikin yoshinoya, tapi bisa dibikin buat saus sukiyaki juga. Nomor 3, oh ternyata bisa dibikin bulgogi, tapi bisa dibikin buat saus sukiyaki juga loh gitu. Bisa dibikin juga kayak misal mau bulgoginya yang kuah juga bisa ternyata juga gitu. Terus kalau misalnya yang mushroom, oh ternyata bisa dibikin cream soup juga, oh ternyata bisa dibikin rasanya juga, oh ternyata ini bisa dibikin ragu juga loh guys. Jadi ini memang semuanya tuh multifungsi sesuai dengan imajinasi kalian. Oke? Segitu aja penjelasan dari saus-sausnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan di komen nanti sama aku dijawab, kalau nggak di DM, kalau nggak langsung datang aja deh ke toko, tanyain aja langsung ke pegawai ya.